Perkara ini sangat janggal jika KPK yang selama ini dikenal handal menangkap buronan dengan segala kekuatannya, termasuk kekuatan organ negara yang mendukung, bahkan sampai saat ini belum dapat menemukan politisi PDIP Harun Masiku, di mana ya kok tidak tersentuh sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Saputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. Harun Masiku belum masuk namanya dalam daftar buron Interpol. Rekan-rekan sekalian, masih ingat tersangka kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan belum juga ditemukan. Sebentar lagi dalam hitungan beberapa bulan ke depan akan berulang tahun, 2 tahun buron dari komisi KPK itu belum juga tertangkap. Perkara ini sangat janggal jika KPK yang selama ini dikenal handal menangkap buronan dengan segala kekuatannya, termasuk kekuatan organ negara yang mendukung, bahkan sampai saat ini belum dapat menemukan politisi PDIP Harun Masiku, di mana ya kok tidak tersentuh sampai saat ini. Jika KPK terlalu lama dan tidak dapat menemukan Harun Masiku, maka perlahan pikiran publik yang terbentuk akan menjadi liar. Dan yang terburuk dapat menduga apakah seperti ada kesengajaan untuk hilang atau menghilang. Atau bisa jadi dianggap pencarian KPK yang masih kurang maksimal. Bahkan ada fakta yang ditutupi yang patut diduga ada kepentingan tertentukah dari orang-orang yang ingin dilindungikah dalam kasus ini. Rekan-rekan, padahal jika dibandingkan dalam kasus M. Nazarudin, ex Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2011 lalu, yang bersangkutan bisa ditangkap, di mana Menko Polhukam Joko Suyanto pada waktu itu mengatakan berhasilnya penangkapan Nazarudin atas kerjasama yang solid dari Interpol, Polri, KPK, Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri. Akses penangkapan Nazarudin juga sangat transparan dan informasi di publik sangat terbuka. Namun lagi-lagi jika dibandingkan dengan karakteristik dalam kasus Harun Masiku, kasusnya cenderung lebih sulit terbuka, minim informasi. Apalagi kalau ingin mengungkap motif, modus pelakunya, aktus reanya, mens reanya, termasuk mengungkap adakah pihak-pihak yang membantu, apakah dengan skema pencarian, dengan tipologi kejahatan seperti ini yang dilakukan Harun Masiku, semakin sulit menemukan akibat akses yang cenderung tertutup. Nah, sekarang ada fakta baru lagi. Sepertinya tidak pas. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 30 Juli 2021, melalui juru bicara KPK menyatakan dalam keterangan persnya bahwa pihak Interpol sudah menerbitkan red notice atas nama DPO Harun Masiku. Bisa di-search melalui media pemberitaan ini. Menurut Ali Fikri pada waktu itu, penerbitan red notice adalah bentuk keseriusan KPK dalam menangkap ex-caleg PDIP tersebut. Selain itu, penerbitan red notice juga merupakan kelanjutan dari penetapan status DPO yang sebelumnya sudah dirilis oleh KPK. Namun, saat ini terjadi kegaduhan terkait proses penegakan hukum ini lantaran diketahui nama Harun Masiku tidak ditemukan di situs resmi Interpol yang mana katanya sudah didaftarkan ke Interpol. Rekan-rekan sekalian, pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto turut menyoroti hal ini yang menyatakan tidak munculnya nama Harun Masiku di website resmi Interpol. Menurutnya ada informasi soal buron yang masuk dalam permintaan red notice seharusnya tercantum
di situs resmi Interpol. Kalau sudah diterbitkan oleh Interpol, semestinya harus ada nama Harun Masiku di situs tersebut. Karena identitas tersebut untuk disebarkan ke semua pihak, stakeholder penegak hukum. Bahkan tidak hanya antar kepolisian, antar imigrasi pun bisa melihatnya. Karenanya jika tidak ada, berarti apa yang disampaikan oleh KPK tidak sama dengan faktanya karena tidak termuat dalam situs Interpol tadi. Melihat ini, keseriusan KPK yang tadi katanya sangat serius patut dipertanyakan. Kenapa masih blunder? Kenapa masih umek begini dalam penanganan kasus ini? Nggak bisa jelas sikap dan perbuatan KPK atas kasus ini. Nggak bisa gaspol istilah anak sekarang. Serasa setengah-setengah. Rekan-rekan sekalian, biasanya pelaku yang seperti kasus Harun Masiku ini diarahkan untuk menahan diri sendiri, disimpan, atau menyembunyikan diri agar tidak muncul kisruh atau heboh di ranah publik yang lebih lebar. Dan bisa saja ada pihak-pihak yang mendesain untuk ini dan ada pihak-pihak lain juga yang biasanya punya kepentingan, ada beban dalam kasus ini. Sehingga pelaku harus dilindungi dan diamankan. Karenanya akan jadi faktor hambatan mengungkap Harun Masiku dengan proses penegakan hukum dan tipologi seperti ini jika ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang menyembunyikan informasinya. Jadi mulai tampak dalam kasus Harun Masiku ini elit negara atau orang-orang tertentu yang katanya selalu menyampaikan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kekuatan penegakan manapun terkesan tidak jalan. Negara tidak boleh dikalahkan, tapi tidak dalam kasus Harun Masiku. Maka dengan rentang waktu yang akan masuk di tahun kedua, jangan salahkan kalau muncul penilaian publik. Jangan salahkan kalau ada pikiran liar publik. Karena mereka bisa melihat potret wajah penegakan hukum yang anomali. Termasuk timbulnya anggapan di sebagian masyarakat bahwa jargon negara tidak boleh kalah, tidak bisa dioperasionalkan dalam kasus Harun Masiku. Ini manusia termaksud istimewa, sulit ditembus. Sekuat apa ya bentengnya? Sekuat apa ya pelindungnya? Siapa dan siapa ya? Sehingga penegak hukum kita yang begitu kuat belum mampu menangkapnya. Sampai saat ini seolah-olah penegak hukum kita kandas 2 tahun. Ulang tahun Harun Masiku, buron KPK tidak terungkap. Padahal kalaupun KPK ada hambatan akibat adanya hal-hal tertentu, orang-orang tertentu, pihak tertentu, ini bisa digunakan kok ancaman pidana bagi pihak-pihak siapapun yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di tanah air. Ada aturan hukumnya, tinggal dilakukan. Jadi rekan-rekan ada sanksi pidananya bagi siapapun yang mencoba menghalangi petugas penegak hukum dalam melakukan proses penegak hukum ini. Namun pasal ini rasanya kurang bermanfaat karena Harun Masiku masih bisa bebas. Ya silahkan uji. Tekanlah nurani, tekanlah kejujuran penegak hukumlah yang bisa menjawab ini. Ada apa di balik ini? Ada sayur di balik bakwan. Aparat penegak hukum, kalau kita serius, sudah seriuskah memang benar-benar mau menangkap atau tidak? Karena sebenarnya pengalaman empiris aparat penegak hukum Indonesia nggak usah diragukan lagi. Aparat kita tuh punya kemampuan yang hebat menangkap buronan atau penjahat. Korupsi kah, teroris kah, narkoba kah, sudah teruji. Tapi tidak untuk kasus ini. Rekan-rekan, dari kasus ini sangat jelas. Seolah arah penegakan hukum didorong ke jalur lambat. Seolah Harun Masiku yang melakukan kejahatan dipandu dengan hukum. Jika begini timbul pertanyaan. Apakah hukum kita ini masih memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan atau hukum sedang bekerja untuk menutup-nutupi, cover up. Mengingat dari kasus ini KPK sudah mentersangkakan Harun Masiku, namun hampir 2 tahun kenapa juga belum ketangkap dan kesannya KPK masih setengah hati. Rekan-rekan, maka dalam kasus ini dibutuhkan pejabat hukum yang reformis,
menempatkan orang-orang dengan visi reformis dalam jabatan hukumnya, dalam jabatan tugas tanggung jawabnya. Mereka inilah orang-orang yang jujur, yang konsisten menegakkan keadilan di negeri ini. Bukan malah mendorong hukum masuk ke jalur lamban. Bukan malah aparat yang tidak berani, yang takut. Rekan-rekan, kita harus tetap optimis. Kita harus tetap berpositif thinking. Negeri ini butuh penegak hukum yang jujur, yang amanah, yang profesional, yang berani menegakkan hukum dan wibawa hukum. Bukan pula penegak hukum yang takut akan kekuasaan dan ketakutan lainnya. Apalagi kalau ada penegak hukum yang memilih zona yang penting, aman, dan nyaman. Ini akan parah. Hukum akan hancur, penegakan hukum akan menjadi rusak, benteng keadilan akan terganggu karena diruntuhkan sendiri oleh penegak hukumnya, diruntuhkan sendiri oleh aparat penegak hukumnya. Termaksud ini juga adalah PR besar bagi orang-orang yang belajar hukum. Ini adalah PR besar bagi mereka yang punya ilmu hukum. Rekan-rekan sekalian, belajar dari kasus di atas, maka ada tanggung jawab kita. Kita tidak boleh diam. Karenanya kita harus terus bergerak. Karena masalah ini akan bisa tuntas kalau di follow up serius dan ada kemauan yang sama dari setiap orang. Lebih khusus lagi, kemauan yang sama dari lembaga penegak hukum. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan tentang Harun Masiku belum masuk namanya dalam daftar DPO Interpol. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi berikutnya.